Dulu Rp30 sangat cukup buat beli kebutuhan sehari-hari. Tapi keadaan bangsa kian berubah. Wilujeng enjing bah, iya teh beasna anyar keneh nya. Mohon neng, baru tadi subuh baru ambil. Oh, ai iya teh saleterna hargana sabaraha bah? Rp30 aja neng. Alah meni awis, tiasa kurang teu sanesna kamari teh 20 keneh nya. Aduh neng, nah tadi teh ayeuna hese. Hujan ge tara turun neng. Alah, 25 we atuh bah kumaha? Ah, rios atuh jeung si neng. Nuhun atuh. Hatur nuhun ya, Mbah. Sami-sami neng. Pada masa itu, kehidupan masyarakat Indonesia masih sederhana. Namun, di balik kesederhanaan tersebut, Indonesia pernah mengalami penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Pendudukan Jepang membawa berbagai penderitaan bagi rakyat, mulai dari kerja paksa, remusa, kelangkaan bahan pangan, hingga kondisi ekonomi yang tidak stabil. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjaga kedaulatan negara. Setiap hambatan yang bangsa ini alami memerlukan solusi dan cara penyelesaiannya sendiri. Terbilang banyak atau bahkan terlalu banyak. Jadi, apa itu hambatan? Indonesia harus keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah Ya, 21.801 motor listrik buat kepala SPPG yang harga per unitnya ini 42 juta rupiah. Kerugian negara nilainya tidak main-main, mencapai 138,7 triliun dari dana yang disalurkan. Permasalahan ini tidak hanya terkait korupsi, tetapi juga kompleksitas perizinan serta banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan saling bertentangan. Hambatan itu adalah keadaan yang menghalangi tujuan dari suatu bangsa. Pada awal kemerdekaan, salah satu hambatan yang kita rasakan itu ekonomi yang belum stabil. Inflasi bikin harga barang terus meningkat dan kehidupan rakyat menjadi semakin sulit. Kak, masih ada gorengan nggak? Ada nih, masih sisa sedikit. Berapaan sekarang gorengan kak? Sekarang sih 10.000, soalnya bahan bakunya Seiring perkembangan zaman, bentuk hambatan terhadap kedaulatan NKRI pun ikut berubah. Perubahan zaman membawa perubahan ekonomi. Harga kebutuhan pokok meningkat jauh dibandingkan dengan di masa lalu. Kalian sadar gak sih? Sekarang harga makanan makin naik. Ya banget lagi, kemarin aku beli jajanan aja ada harganya naik lagi. Bahkan jajanan yang kecil ini aja jadi mahal tau. Inflasi itu ternyata bukan cuma soal harga naik ya. Kalau harganya naik tapi pendapatannya sama aja mah, ya pembelinya juga nggak ada. Makanya inflasi bisa bikin hambatan buat kesejahteraan masyarakat. Aku pernah baca berita, waktu harga beras naik drastis. Banyak banget masyarakat yang jadi kesusahan buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pedagang juga jadi terdampak karena kurangnya pembeli. Tapi hambatan NKRI bukan cuma soal inflasi kan, hoax juga termasuk gak sih? Korupsi juga termasuk hambatan negara. Karena apa coba? Karena itu bikin hambatan buat pembangunan negara. Terus pengangguran juga masih banyak. Kalau inflasi, pemerintah juga harus menjaga harga barang tetap stabil. Masyarakat juga harus bijak buat ngatur keuangan. Kalau soal hoax, kita bisa cek dulu informasinya sebelum disebarkan. Dan korupsi harus
Setiap hambatan memerlukan solusi yang berbeda. Kerjasama masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menjaga ketahanan NKRI. Maaf lama guys. Dari mana aja kamu? Tadi habis beli gorengan dulu. Nih, enak tuh. Mau dong. Tuh sekarang jalan lagi jadi mahal ya. Iya, tadi aja tuh aku beli harganya naik lagi. Nenek aku juga dulu pernah cerita kalau harga barang-barang zaman dulu itu murah-murah. Dan mau gimana Ais, kalau juga suka naik. Ya udahlah, yang penting kita mesti bisa makan malam. Betul. Padahal dulu harga makanan kayak gini murah banget. Iya. Selama puluhan tahun, Indonesia telah menghadapi berbagai macam hambatan, mulai dari krisis ekonomi hingga tantangan di era modern. Namun dari setiap hambatan yang datang, bangsa Indonesia terus belajar untuk bertahan dan berkembang. Karena menjaga kedaulatan NKRI bukan hanya tentang bagaimana kita menghadapi masalah, tetapi juga tentang bagaimana cara kita untuk mencari solusi bersama.